kami dari kelompok perang Bharatayuddha dan Nala satu komisi sekawan dua kandidat tiga nomor Sugianto. Kami di sini akan menceritakan tentang hikayat perang Bharatayuddha. Perang keluarga Bharatayuddha atau Bharatayuddha adalah puncak dari perseteruan yang terjadi antara Pandawa dan Kurawa. Semua ini bermula dari karena pihak Kurawa yang berambisi untuk menguasai Antinapura secara benar dan melakukan segala cara untuk menyingkirkan Pandawa yang sebenarnya merupakan saudara mereka. Semua usaha tersebut sebenarnya menemui kegagalan hingga hari terjadinya perang Bharatayuddha di padang Kurukshetra yang berlangsung selama 18 hari. Dari perang ini adalah puncak dari kisah Mahabharata, yaitu seorang Mahabharata yang pertama di secara perang Bharatayuddha ada dua versi, yaitu berasal dari judul sebuah naskah Pakawi yang berbahasa Jawa benar, yaitu sedang atas perintah Maharaja Jayabaya. Raja berdiri pada 1157 merupakan simbol dari perang saudara yang terjadi antara kerajaan Kediri dan Jenggala. Keduanya masih merupakan keturunan Raja Airlangga. Perang saudara terjadi antara kedua kerajaan itu ditulis dalam kitab dan digambarkan seperti kisah Mahabharata yang merupakan bahasa versi lainnya yang akan dibahas di sini berasal dari kisah Mahabharata India. Ketahuilah mengenai sejarah kerajaan Kediri, sejarah candi dia yang merupakan salah satu candi Hindu di Indonesia. Perang Bharatayuddha yang merupakan ayah dari para Kurawa pada suatu hari membawa pulang 31 orang putri yang berasal dari 3 negara berbeda bernama Kunti, Gendari, dan Mantri. Satu seorang tersebut 3 kulit tersebut kemudian diberikan sebagai sebuah kepada Dretarashtra hak Pandu yang buta. Putri yang terpilih adalah Gendari. Tangan Dretarashtra yang buta memilih dengan cara memakan satu dari tersebut dan Gendarilah yang membuatnya melakukan gerak. Dengan demikian ia mengasumsikan Gendari akan memiliki anak-anak sesuai keinginannya sehingga Gendari tetapi dan bahwa keturunannya akan menjadi musuh ibunya dari anak-anak Pandu. Sejak itu Gendari dan adiknya Sangkuni selalu mendidik anak-anaknya dengan itu selalu berbuat dengan anak-anak dari Pandu. Dua putri yang lain yaitu Kunti dan Mantri sudah dinikahi oleh Pandu. Namun Pandu mendapatkan kutukan dari sepasang resi yang Cipanat ketika sedang berwujud rusa sehingga tidak dapat berhubung dengan istri-istrinya. Pandu yang hidup seperti bertapa ia meyakini jika ia tidak memiliki anak laki-laki maka ia akan masuk neraka. Kunti kemudian menceritakan anugerah yang didapatnya. Resi bernama Durvasa dan kerajaan ayahnya, yaitu mantra untuk memanggil para dewa untuk bisa mendapatkan karunia berupa seorang dari para dewa tersebut. Kunti kemudian memanggil dewa Dharma dan lahirlah Yudhistira, kemudian dewa Vayu dan lahirlah Bimasena. Setelah Indra dewa lalu lahir Arjuna. Mantra tersebut tidak akan manjur lagi apabila digunakan lebih dari 3 kali. Maka Kunti mengajari Mantri untuk melafalkan demi mendapatkan anak lagi. Mantri memanggil sang kembar yang merupakan tabib para dewa, kemudian pula Raja Dewa pun lahir. Setelah Pandu meninggal, anak-anak Pandawa selalu menjadi sasaran dari kejahatan Kurawa. Yudhistira adalah putra dinasti Kuru yang tertua dan ia berhak menjadi raja sejak kerajaan Amarta telah diserahkan oleh Dretarashtra pada adiknya karena ia buta. Dretarashtra hanya menggantikan Pandu sebagai kepala pemerintah
Sementara hingga Yudhistira dewasa, namun anak-anak Kurawa berpendapat lain karena semua ibunya tersebut Duryodhana berambisi untuk menjadi anak dan menguasai tahta dinasti Kuru, kemudian mengusahakan segala cara termasuk mencoba membunuh Yudhistira bersama saudaranya. Namun selalu gagal karena mereka dilindungi oleh Widura dan Kasna. Pemicu perang Bharatayuddha terjadi ketika Pandawa kalah dalam permainan Daju dan Kurawa yang mengakibatkan kerajaan Amarta diambil alih Kurawa dan Pandawa menjalani hubungan dengan diasingkan di hutan Kamiyaka selama 12 tahun dan setahun penyamaran sebagai rakyat jelata di kerajaan Wirata. Setelah masa hukuman berakhir, Kurawa tidak mau menyerahkan kembali wilayah Amarta walaupun Pandawa hanya menuntut bagiannya sebanyak 5 wilayah desa. Ketahuilah juga mengenai beberapa candi peninggalan agama Indonesia, antara lain sejarah Candi Arjuna, sejarah Candi Jago, dan sejarah Duda, dan sejarah Candi Jiwa. Yuk. Bharatayuddha, kemenangan dan kekalahan silih berganti dialami oleh Pandawa dan Kurawa selama hari-hari pertempuran Bharatayuddha tersebut sampai pada hari ke-10 ketika Pandawa menyusun strategi baru untuk mengalahkan Bhisma Skikanda. Ditempatkan di kereta Arjuna dan Arjuna akan menyerang Bhisma. Dari belakangnya Skikanda adalah seorang wanita yang berubah menjadi pria, karena itu ia digunakan untuk Yalah, kontrol. bola. Ini lah itu namanya. Nah, Akhir perang Bharatayuddha, kemenangan dan kekalahan silih berganti dialami oleh Pandawa dan Kurawa selama hari-hari pertempuran Bharatayuddha tersebut sampai pada akhir 10 ketika Pandawa menyusun strategi baru untuk mengalahkan Bhisma. Sri Kandi ditempatkan di hilang. Akhir perang Bharatayuddha, kemenangan dan kekalahan silih berganti dialami oleh Pandawa dan Kurawa selama hari-hari pertempuran Bharatayuddha tersebut sampai pada hari ke-10 ketika Pandawa menyusun strategi baru untuk mengalahkan Bhisma. Sri Kandi ditempatkan di kereta Arjuna dan Arjuna akan menyerang Bhisma dari belakangnya. Sri Kandi adalah seorang wanita yang berubah menjadi pria, karena itu ia digunakan sebagai tameng karena Bhisma akan merasa segan untuk menyerangnya. Selain itu, Sri Kandi juga merupakan reinkarnasi Dewi Amba, wanita yang meninggalkan karena disakiti oleh Bhisma dan telah bersumpah akan terlahir kembali sebagai pembunuh Bhisma. Ketika melihat Sri Kandi, Bhisma menyadari bahwa akhirnya sudah dekat dan tidak memberikan perlawanan berarti. Arjuna memerintahkan hal itu dengan menunjukkan anak-anak panah yang menembus sirah Bhisma hingga ke dagingnya. Bhisma mampu bertahan hidup dengan ratusan panah yang menancap ke tubuhnya, karena ia diberi anugerah untuk menentukan waktu kematian sendiri, sehingga ia masih sempat memberi wejangan ke para cucunya yang berperan hingga menyaksikan kekalahan Kurawa. Hampir semua prajurit dari kedua belah pihak tewas. Dari pihak Pandawa hanya ada 7 senopati yang bertahan hidup, yang banyak 5 Pandawa yang sedangkan di pihak Kurawa Saya superhero, saya Ultraman, robot. Yaitu Watama, Watama Yudhistira, Pandawa dinobatkan sebagai raja Hastinapura, dan setelah beberapa lama menyerahkan tahta kepada Drikasti, cucu Arjuna bersama para Pandawa dan Drupadi melakukan perjalanan spiritual dan mendaki Gunung Himalaya sebagai tujuan akhir dari perjalanan mereka. Drupadi dan para Pandawa lainnya meninggalkan dalam perjalanan tersebut
saya Yudhistira yang berhasil mencari bocah, kemudian dianugerahkan masuk surga oleh Dewa dan sekian dari kami cerita Hidayat Surang Bertayuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.